Anies sebut program rumah DP 0 masih berjalan. Borak program rumah DP 0 dibongkar netizen. Pertanyakan program DP 0%. Kelompok inilah yang paling sulit mencari rumah. Inilah yang kemudian kita siapkan program DP 0 rupiah. Rentangnya antara UMR 4,7 juta sampai 15 juta. 4,7 juta sampai 15 juta. Dulu janjinya apa ya? Di atas 3,6 sampai 7 juta. Di atas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Mereka yang bukan miskin, tapi juga tidak kaya. Mereka ini di mana rentangnya? Rentangnya antara UMR 4,7 juta sampai 15 juta. 4,7 juta sampai 15 juta. Janji saya adalah DP 0 rupiah dengan menggunakan aturan perbankan. Dan aturannya memang 3,6 sampai 7 juta. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah, saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya, suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah, pada mereka yang miskin punya rumah. Dulu janjinya apa ya? Mereka yang bukan miskin, tapi juga tidak kaya. Program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan, dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. 3 tahun bergulir pemirsa, program DP Rumah 0% Pemprov DKI Jakarta ternyata sulit menarik minat warga. Dan untuk bisa menarik minat pembeli, Pemprov telah melonggarkan aturan penghasilan minimal bagi warga yang berhak membeli rumah subsidi ini. Memasuki 3 tahun masa jabatannya, program DP Rumah 0% yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata masih berjalan di tempat. Dari 3 lokasi yang sudah dibangun, sejumlah rumah yang ditawarkan ternyata masih belum laku terjual. Gagal menarik minat pembeli, Pemprov DKI mulai merelaksasi aturan bagi calon pembeli. Pemprov DKI mengubah kriteria warga yang bisa menjadi penerima manfaat program rumah susun milik dari yang berpenghasilan 7 juta rupiah per bulan menjadi 14 juta rupiah per bulan. Sesuai dengan statement Pak Anies yang beliau harus buktikan, yaitu apa? Lihat rekam jejak. Saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya, dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya. Dengan konsep yang dari A sampai Z, peruntukannya adalah untuk warga miskin ya, dan itu disebutkan sama beliau itu 2 kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin, udah miskin disuruh sewa, kurang lebih seperti itu ya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah, pada mereka yang miskin punya rumah. Dulu janjinya apa ya? Mereka yang bukan miskin, tapi juga tidak kaya. Nah nyatanya rumah DP 0 itu ya rentan pendapatan yang eligible atau yang layak untuk mengakses program rumah DP 0 itu syarat paling bawahnya tuh 4 juta gitu. Dan syarat waktu itu syarat paling tingginya 7, kemudian karena nggak laku dinaikin jadi 14 juta. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong, sudah nggak menepati janjinya. KPK menahan mantan Direktur Utama Saranajaya, yaitu Yuri Cornelis Pinontoan, dalam kasus dugaan pengadaan lahan di DKI Jakarta. Hingga kini KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan pengadaan lahan di DKI, termasuk diantaranya mantan Direktur Utama Saranajaya, yaitu Yuri Cornelis Pinontoan. KPK menyebut pengadaan tanah di Munjul untuk program DP 0 rupiah dilakukan secara melawan hukum, seperti tidak adanya kajian kelayakan objek tanah dan tidak sesuai persyaratan dan SOP yang berlaku.
Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan menyebut program rumah DP 0% saat ini masih terus dijalankan. Sistem tersebut kini juga diikuti oleh pihak swasta. Program itu jalan, dan program terobosan ini diikuti oleh swasta. Sekarang teman-teman bisa saksikan banyak tawar-tawaran kepemilikan rumah dengan DP 0%. Ujar Anies pada acara Desak Anies di Pos Blok Jakarta pada Selasa 15 Agustus 2023. Anies menjelaskan, program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Berkat adanya program ini, masyarakat yang dahulunya sewa rumah kini bisa punya hunian sendiri. Ini merupakan skema pembiayaan untuk orang yang tidak bisa menabung atau orang yang tidak bisa menabung untuk bayar DP. Mereka diberi keleluasaan, ungkapnya. Anies menambahkan, masyarakat yang mendapat program tersebut asetnya bertambah karena memiliki rumah sendiri. Dan menurutnya, persentase rumah dengan DP 0 itu sangat besar di Jakarta. Ketika mereka punya rumah, maka mereka punya aset karena nilai rumahnya bertambah, tuturnya. Jadi bukan hanya jalan, persentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta, tambah dia. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Anies, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan rumah DP 0% untuk warganya. Janji ini memuat revisi dan penurunan target serta menjadi sasaran kritik. Peletakan batu pertama pembangunan perumah DP 0% dilakukan Anies pada Kelapa Village Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 18 Januari 2018. Pada 12 Oktober 2018, meski pendaftaran pembelian belum dibuka, Anies meluncurkan program rumah DP 0% di lokasi itu. Dia diberi nama Samawa, akronim dari Solusi Rumah Warga. Hari ini janji DP 0 rupiah kita tunaikan dan insya Allah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta, kata Anies kala itu. Warga bisa memiliki hunian ini. Syaratnya harus ber-KTP DKI, tinggal di Jakarta minimal 5 tahun dengan penghasilan 4 juta rupiah per bulan. Belum pernah punya rumah, dan rumah ini tidak boleh dipindah tangankan. Cicilan bunga flat 5% dengan tenor 5-20 tahun. Awalnya, program itu direncanakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Belakangan pada 2020, program itu direvisi menjadi ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan 15 juta rupiah per bulan. Nominal itu boleh berupa jumlah penghasilan gabungan antara suami dan istri. Pada 10 Juni 2020, Anies menekan keputusan Gubernur 558 tahun 2020 yang mengatur hal itu. Menetapkan pembatasan penghasilan tertinggi, penerimaan manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000 per bulan. Demikian isi Kepgub tersebut, seperti dilihat pada pertengahan Maret 2021. Aturan juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Pemprov DKI 2017 sampai 2018 yang mengatur bahwa masyarakat berpenghasilan sampai Rp14.800.000 per bulan diprioritaskan untuk penyediaan rusunami dengan skema pembayaran uang muka Rp0. Lalu ada juga masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi atau UMP per bulan yang diprioritaskan untuk penyediaan hunian berupa rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Selain syarat pembeliannya yang bertambah mahal, targetnya berubah. Semula Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan menargetkan 232.214 unit hunian DP 0 rupiah. Isu sempat mengemuka bahwa target akan diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10.000 unit saja. Akhirnya angka target pasti benar-benar dirumuskan ulang. Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023 sampai 2026,
yang ditekan Anies pada 10 Juni 2022, target hunian DP 0 rupiah berubah dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit. Kritik meluncur dari Wakil Rakyat Jakarta. Fraksi PDIP di DPRD DKI menilai program DP 0 rupiah adalah program yang tidak berhasil dari Anies. Diturunkan memang karena tidak mungkin mencapai target. Dari awalnya 250.000 menjadi 10.000 pun yang terbangun hanya sekitar 1.000 unit saja hingga saat ini. Tidak sampai 10%. Jelas ini program gagal, kata Yuke Yurike kepada wartawan 8 September lalu. Dia juga mengkritik soal syarat penghasilan 15 juta rupiah. Jelas, itu bukan lagi menjadi program untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Ketua fraksi PKB atau P3 di DPRD DKI, Hasbialah Ilyas, juga berpendapat serupa. Penurunan target dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit dinilainya keterlaluan dan di luar batas toleransi. Jauh benar, ini bukan turun tapi gagal namanya, kata Hasbialah. Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menolak keras perubahan batas gaji yang bisa membeli rumah down payment atau DP 0 rupiah dari 7 juta menjadi 14,8 juta rupiah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menyebut bahwa perubahan tersebut seolah hanya ingin menyelamatkan target rumah DP 0 rupiah, namun tak sesuai sasaran program. Pasalnya, menurut Gilbert, jika standar gaji yang bisa ikut program itu menjadi 14 juta rupiah, maka pesertanya tergolong masyarakat menengah ke atas, bukan masyarakat tak mampu sebagaimana yang menjadi awal kebijakan dalam janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau dikatakan ini mengingkari janji kampanye, ya tentu karena janjinya untuk masyarakat tidak mampu, katanya pada Selasa 16 Maret 2021. Selain itu, lanjut Gilbert, situasi pandemi saat ini membuat rata-rata penghasilan masyarakat berkurang. Hal itu berpotensi program rumah DP 0% semakin sepi peminat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Awalnya dijanjikan buat 7 juta rupiah, sehingga dengan suasana pandemi sekarang, penghasilan menurun dan batasnya malah dinaikkan menjadi 14,8 juta rupiah. Jadi tidak masuk akal, menjadi tidak manusiawi, tidak menyentuh masyarakat Jakarta, dan ini keputusan gubernur sepihak, jelasnya.